Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian, Senin, 2 Agustus. Hari biasa pekan ke-18. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas karunia-Mu yang boleh kami terima hari ini. Berkatilah kami dan apa yang akan kami laksanakan, seluruh aktivitas kami. Semoga kami selalu menyadari akan bimbingan dan penyertaan-Mu, sehingga dalam seluruh karya kami, hanya Engkaulah yang kami cari, hanya Engkaulah sumber hidup kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Marilah kita bersama-sama kita baca dan kita renungkan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, Yesus menyingkir. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 2 buah roti dan 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan 2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-bagikannya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kira-kira kisah ini mau mengajak kita untuk apa? Kalau melihat pembicaraan percakapan Yesus dengan para murid, kita diajak untuk bertanggung jawab terhadap hidup sesama kita. Yesus menghendaki agar para murid itu memberi mereka makan. Dan ini yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya? Mereka harus percaya kepada Yesus. Yang penting, mereka punya rasa tanggung jawab atas kehidupan saudara-saudarinya itu. Tanggung jawab itu jika dilaksanakan bersama Tuhan, pasti akan menemukan jalan yang baik. Kisah sabda Tuhan juga meyakinkan kita bahwa sekecil apapun, jika itu diberikan dengan tulus, akan sangat berguna. Bahkan di tangan Tuhan, 5 roti 2 ikan yang dipersembahkan bisa mengenyangkan 5.000 orang.
Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mesti yakin bahwa sekecil apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan akan sangat berguna. Karena Tuhan bisa mengubah yang kecil itu akan menjadi besar. Yang sederhana akan menjadi luar biasa. Kisah penggandaan roti dalam sabda Tuhan hari ini juga menjadi lambang bagi kita para murid, agar kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri yang menjadi makanan yang akan membawa keselamatan, makanan yang akan memberi kehidupan kekal. Dan itu yang harus kita cari, yang harus dicari oleh para murid, seperti yang dikatakan di dalam sabda Tuhan hari ini. Hendaklah kalian bekerja bukan hanya untuk makanan yang akan binasa, melainkan makanan yang akan memberikan kehidupan kekal. Itulah yang harus kita cari dalam hidup kita ini. Kita ingat, dalam Ekaristi Yesus memberikan tubuhnya sendiri menjadi makanan dan darahnya sebagai minuman, agar kita semua umat beriman selalu bersatu dengan Dia. Dan dengan demikian kita akan memperoleh hidup yang kekal. Maka marilah Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, kita sungguh mensyukuri atas pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus akan selalu memberikan kepada kita. Maka kita hendaknya selalu membuka hati kita untuk selalu terbuka kepadanya. Kita mohon rahmat-Nya supaya melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, apa yang kita lakukan, kita merasakan Tuhan, Sang Sumber kehidupan kita itu selalu membimbing dan menyertai perjalanan hidup kita. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.